Perhatian, perhatian. Jumpa kembali dalam channel Cendekia Muslim bersama Gus Handi. Tetap pertahankan kewarasan Anda selama menonton video ini. Jangan lupa siapkan kopi dan camilan sebagai pendamping. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, memang pada beberapa tahun terakhir ini ada begitu banyak ya serangan-serangan kepada akidah Islam, upaya-upaya untuk mendangkalkan akidah Islam, mendangkalkan akidah Muslim dari beberapa tokoh-tokoh sebelah lah. Cuman di antara beberapa tokoh-tokoh yang ada itu, yang sangat terkenal atau sedang naik daun atau dianggap sebagai tokoh yang begitu dipuja dan dikagumi banyak pihak, itu ada tiga lah, trio maut. Pertama itu si Kacé, kedua itu Mbah Udin, dan ketiga adalah Zong, Paul Zong, Cindy Suryo. Jadi namanya Pak Cindy ini sebenarnya. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita cermati itu pernyataan-pernyataan mereka atau serangan-serangan mereka ini sebenarnya subhat-subhat kelas level rendahan lah, subhat-subhat yang rendahan lah, argumentasi-argumentasi yang pelintiran lah, artinya mudah sekali untuk dipatahkan, bukan satu subhat yang argumentatif kemudian dengan narasi yang intelek begitu, tidak seperti gayanya orientalis yang betul-betul ghazwul fikri, perang pemikiran. Kalau subhatan tiga orang ini ya levelnya level pelintiran lah, mudah sekali dipatahkan. Cuman memang harus dihadapi dengan santai, dengan tegas, tanpa harus terlalu emosional, reaksioner, tanpa harus seperti itu. Karena memang harus dihadapi nih, tiga orang ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya dalam hal pendangkalan akidah umat Islam. Berbahaya itu karena apa ya? Penuh dengan provokasi yang kita khawatirkan mengancam kesatuan negara Republik Indonesia, perpecahan di antara para pemeluk agama yang ada di Indonesia. Sebenarnya itu yang kita takutkan. Kalau soal subhatan mereka terhadap akidah Muslim itu subhatan kelas kampung lah, pelintiran yang mudah dipatahkan. Kali ini teman-teman akan aku ajak untuk melihat konten terakhir, termasuk konten terakhir dari Mbah Udin ya. Bukan terakhir sih, konten-konten terakhir dari Mbah Udin yang dikasih judulnya apa ya? Mengikut Yesus adalah keputusanku, begitu judulnya. Kali ini aku tidak akan menilai keseluruhan statement yang dia sampaikan, hanya di beberapa statement yang menurutku cukup menarik untuk kita amati ya. Di antaranya soal pengakuan dia ya, bahwa dia akan tetap mengikuti Yesus, tidak mau mengingkarinya karena sudah bersaksi ke sana kemari. Istilahnya sudah kadung diketahui publik Kristen lah,
sudah kadung menjadi andalan Kristen. Jadi kalau dia kembali memeluk Islam, malu. Jadi malu begitu. Tetapi untuk lebih jauhnya, mari kita simak video berikut. Kita dapat memutuskan ikut Yesus melalui tumbuh ke arah Dia. Ulangin lagi, tumbuh ke arah Yesus, bukan tumbuh ke arah Bang Mamat. Masuk Kristen tapi tumbuh ke arah Bang Mamat. Tinggalin Yesus setelah bersaksi di mana-mana. Aduh ampun, malu sekali. Bayangkan kalau Saifuddin Ibrahim ikut lagi ajaran Bang Mamat. Saya sudah memaki-maki ajarannya. Diketawain. Aduh, bukan saja Tuhan Yesus yang malu, semua orang Kristen malu, ya, terutama yang tahu bahasa Indonesia. Itu teman-teman video dari Mbah Udin ya. Jadi dia akan tetap mengikuti Yesus sampai kapanpun. Dia tidak akan mau mengingkari, karena dia nggak mungkin kembali ke Islam. Udah kadung terjebur lah, intinya begitu. Malu, udah kesaksian kesana kemari, udah diundang ceramah ke berbagai pelosok. Jadi dia malu kalau kembali memeluk Islam. Ini sebuah statement yang konyol ya. Statement yang konyol bahwa dia tidak mungkin berpindah keyakinan. Itu bukan karena sebuah kebenaran, bukan pertimbangan kebenaran, tapi lebih pada pertimbangan rasa malu. Jadi mungkin hutang budi yang berlebih kepada teman-temannya yang Kristen yang sekarang, yang selalu menyupport dia apapun yang dia lakukan, meskipun itu berupa hujatan, itu menyebabkan dia seperti tersandra. Kemudian yang lucu lagi itu ada pengakuan dari dia bahwa dia itu malulah kembali ke Islam karena sudah memaki-maki, konsisten memaki-maki Islam. Kok ada ya pendeta kayak gini. Jadi dia diakuin lah konsisten memaki-maki Islam. Tetapi di video itu, di potongan terakhir itu ada satu semacam curhat atau keluhan atau pengakuan yang sangat menarik untuk kita nilai juga ya. Karena itu kita lihat video berikutnya. Kita dapat memutuskan mengikuti Yesus melalui pelayanan kita kepada orang lain. Ya, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Matius 20 ayat 28, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi banyak orang menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Siapa saja? Ya, yang mau terima Yesus. Yang nggak terima Yesus tidak ditebus. Makanya saya ini punya anak 3 itu ya belum bertobat juga. Aduh, sedih sekali rasanya, saudara. Perasaan saya itu percuma saya menginjil kemana-mana tapi 3 anak saya nggak bertobat. Itu sedih sekali. Tuh teman-teman, kasihan banget sama Mbah Udin. Jadi kayaknya sekarang ini dia merasa gagal, kemudian cenderung putus asa. Dia sampaikan sebenarnya dia itu sedih menginjil ke sana kemari, ke berbagai pelosok di Indonesia yang katanya bisa memurtadkan ribuan orang. Dan itu sebenarnya sudah dibantah sama teman-temannya sendiri seperti Muri Wali.
Itu hoax itu. Kemudian katanya selama di penjara itu memurtadkan ratusan orang nabi. Padahal di penjara dia hidup terkekang, dia penuh ketakutan. Untuk merasa aman aja, untuk menjamin keamanannya aja, dia harus berbaik-baik kepada para nabi yang lain. Berbaik-baik ya silahkan ditafsirkan sendirilah, berbagi rezeki begitu. Dan di sini yang dia sedihkan itu apa? Dia mau ngelantur ngoceh ke sana kemari, dia melakukan berbagai penginjilan, ceramah-ceramah dia ke berbagai pelosok. Yang dia sedihkan itu anak-anaknya nggak ada yang ngikutin dia. Anak-anaknya nggak ada yang ngikutin dia. Dia sampai pada kesimpulan, percuma lah aku menginjil ke sana kemari, tetapi anakku tidak ada yang mengikuti aku. Itu kata Mbah Udin. Ya bener lah, alhamdulillah lah. Mas Saddam Hussein, Gaddafi, dan adik-adiknya ya, kakaknya juga ya, tetap konsisten istiqomah dengan agama Islam. Istiqomah dengan agama Islam, dan juga harus tetap melakukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran, firman dari Allah lah, untuk tetap berbakti kepada orang tuanya meskipun posisi orang tuanya itu berbeda akidah. Itu aja teman-teman. Jadi Udin mulai ngeluh, mulai menderita, dan mulai merasa gagal. Sekian dariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.